Oke, kita ketemu di pertemuan pertama untuk praktikum pengolahan data digital dalam bab pengenalan ArcGIS. Jadi buat kamu yang familiar with ArcGIS, you can just skip this part. Tapi buat kalian yang masih baru, masih mencoba-coba seperti apa ArcGIS, don't miss it out, girl. And satu hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian bekerja dengan ArcGIS adalah jangan lupa untuk selalu meng-save file dengan nama yang bisa diidentifikasi dengan mudah dan diletakkan di satu folder kerja kalian. Karena kalau kalian menyimpan file di tempat yang berceceran gitu, nanti kalian pasti akan bingung di mana kalian bisa mendapatkan file ini, dan file ini. Seperti itu ya. Jadi, rule number 1, selalu bikin folder untuk kerja kalian dan letakkan semua file di satu tempat. Dan rule number 2, kalau kalian bikin new file atau bikin apapun yang baru, selalu definisikan dengan nama yang bagus. Jadi kalian biasakan untuk selalu memberikan nama yang bagus untuk file kalian yang mudah diidentifikasi, dan pokoknya nanti ketika kamu atau orang lain mencari file itu, kalian tidak akan kesusahan. Oke. Untuk ArcMap ArcGIS yang versi desktop kita pakai ArcMap. Di sini saya pakai versi 10.3. Tapi buat kalian yang menggunakan versi yang lainnya, kalian nggak perlu khawatir karena basically it will be the same. Jadi kalau nanti misalnya ada sedikit nama yang berubah atau ada sedikit fungsi yang letaknya berbeda atau bagaimana, it won't be a big problem. So yang pertama kita buka dulu ArcMap-nya seperti ini. Yang perlu kalian ketahui adalah untuk ArcMap itu ada 3 tampilan yang saya bilang akan cukup signifikan untuk kalian gunakan. Yang pertama adalah table of content. Punya saya ada di sebelah kiri nih ya. Punya kalian mungkin bisa berbeda, ada di sebelah manapun, tapi jangan bingung, pada dasarnya sama. Table of content ini sesuai dengan namanya, dia akan daftar isi ya. Jadi ini memuat file-file apa saja yang kalian buka di dalam ArcMap itu. Jadi ini nanti akan berisi file apa saja yang sudah kalian buka dan akan ditampilkan di sini. Working space kalian ada di sebelah sini. Jadi nanti peta kalian ataupun apapun kalian itu akan ditampilkan di sebelah sini. Untuk working space kita punya 2 macam tampilan. Yang pertama itu adalah data view. Itu waktu kalian melakukan manipulasi data, waktu melakukan editing atau melakukan apapun. Dan yang kedua adalah layout view. Jadi kalau kalian mau bikin peta, itu ada di sebelah sini, di layout view. Nah sekarang karena kita masih bekerja dengan manipulasi data, jadi kita masuk ke file yang data view. Terus yang selanjutnya adalah ArcCatalog. Itu merupakan salah satu dari 5 komponen utama dalam SIG yang ada di modul. Yang pertama kan ArcMap, kemudian ada ArcCatalog, ada ArcSkin, ArcReader, dan ArcGlobe. Tapi untuk praktikum kali ini, mostly kita hanya akan bekerja dengan ArcMap dan ArcCatalog. Kalau ArcCatalog itu pada dasarnya berfungsi untuk menyimpan semua file kerja kalian. Jadi ini adalah direktori khusus di mana file kalian nanti akan disimpan. Untuk bekerja dengan ArcMap, syarat utama yang sifatnya adalah fardhu ain adalah kalian harus melakukan folder connection. Jadi seperti yang saya bilang tadi kan, kalian harus nge-save semua file di satu tempat di folder ya. Punya saya ada di materi kuliah D4 praktek pengolahan data digital. Jadi nanti saya akan mengkoneksikan folder ini dengan ArcMap saya. Caranya adalah dengan klik kanan lalu connect to folder. Terus kita lihat di sebelah mana folder kalian disimpan. Materi kuliah ini, lalu ini ya, lalu oke. Kalau sudah terkonek, pasti dia akan muncul di sebelah sini nih, praktek pengolahan data digital. Nah ini berarti nanti kalian akan bisa mengakses semua file yang ada di sini. Punya aku agak berantakan tapi nggak apa-apa. Nah lalu sebentar, apalagi sih, oh ya, nah berarti ini data kalian nanti semuanya akan disimpan di sini dan kalian harus melakukan folder connection. Nah, untuk menghapus atau menghilangkan data yang sudah tidak kalian pakai, nanti kalian harus melakukannya di ArcCatalog, jangan di table of content. Kalau di table of content itu nanti dia hanya akan remove sementara kalau di sini dia akan hilang. Caranya adalah klik kanan lalu delete.
contohnya ini ya. Jadi saya udah nggak pakai ini lagi, saya delete. Nah, seperti ini. Delete punya kalian pastinya masih kosong. Lalu yang kedua selanjutnya adalah, saya delete juga lah. Nah, ini namanya geodatabase. Jadi kedua yang selanjutnya adalah saya itu selalu menyarankan ke orang-orang kalau mereka bekerja menggunakan shapefile, menggunakan feature class atau apapun, selalu dibiasakan untuk menyimpan semua shapefile di geodatabase. Fungsinya adalah supaya dia lebih mudah terindeksasi dan dia akan lebih mudah ketika kita melakukan perpindahan data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Caranya cukup gampang, tinggal klik kanan, lalu personal geodatabase, dan kalian kasih nama sesuai dengan proyek yang sedang kalian lakukan. Selalu diingat untuk bikin nama yang mudah dikenali. Nah, seperti ini nanti kita bisa bikin ini sebagai make a default geodatabase. Jadi anytime, setiap waktu kalian melakukan proses dengan toolbox, dengan apapun, dia akan secara otomatis tersimpan di sini. Jadi kalian tidak perlu lagi search folder atau apapun, karena dia pasti secara otomatis, asalkan dia itu adalah layer, adalah dia shapefile, pasti dia akan tersimpan di sebelah sini kalau kalian menggunakan operasi menggunakan toolbox. Terus yang selanjutnya kita akan membuat titik, garis, dan poligon dengan ArcMap. Sekali lagi, kalau kalian sudah expert, kalian bisa skip latihan ini dan kalian bisa lanjut ke folder yang latihan yang kedua. But if you newbie in here, just try. Dan kalau coba, jangan asal klik, asal oke aja. Kalian harus tahu apa yang kalian okekan dan apa yang kalian klik. Yang pertama, kita akan membuat titik di ArcMap. Caranya sebenarnya bisa dua hal. Bisa pakai, kita bisa export data langsung, import data langsung dari mana Excel, atau kita bisa bikin secara manual di sini. Kalau kita mau bikin manual, caranya gampang banget. Tinggal klik kanan, new, lalu kita lihat di sini shapefile. Nah, kalian bisa menentukan feature type-nya apa, apakah itu point atau polyline atau polygon. Kalau kita mau bikin point, silahkan klik di sini point. Terus jangan lupa kasih nama, misalnya aja point manual. Nah, untuk nama jangan pakai spasi. Kalau pakai spasi nanti dia nggak mau. Lalu untuk description-nya, spatial reference, koordinat sistemnya, kalian juga harus mendefinisikannya dulu. Tergantung apa yang kalian mau dan apa yang kalian butuhkan. Saya mau pakai WGS 84 yang UTM, Southern Hemisphere, dan saya asumsinya ini lokasinya ada di Jogja, berarti saya pakai zona 49S. Lalu oke. Then oke. Nah, kalian sudah punya yang namanya shapefile di sebelah sini. Ini yang namanya shapefile, dia tertera di table of content. Di Arckatalog dia pasti juga sudah ada. PDD manual point. Nah, di sini kan kalau kita mau menambahkan point, mau menambahkan titiknya, tinggal klik kanan, lalu edit feature, start editing. Kalau nggak start editing, dia nggak bakalan mau. Kalian bisa lihat di sini menunya ada create feature, klik aja di sini, lalu karena dia sudah point, tinggal diklik aja. 3, 4, 5. Saya bikin 5 titik baru di sebelah sini. Kalau sudah selesai, jangan lupa di save, lalu di stop editing. Tuh, kita lihat open attribute table. Saya punya 1, 2, 3, 4, 5 titik yang baru di attribute table. Saya ulangin ya, klik kanan, open attribute table. Ini sudah masuk 5 titiknya. Lalu yang saya bilang tadi, kita juga bisa langsung import dari Excel. Sebagai contohnya di sebelah sini kayaknya sudah dibagikan ya datanya di link itu. Kalian bisa download di link yang kemarin diberikan. Terus di sini saya punya 20 titik yang disimpan di Excel. Jadi titik sini terdiri dari X dan Y, koordinat X dan koordinat Y dari 20 titik yang sebelah sini.
ini data ini akan sangat cara yang ini akan sangat praktis kalau misalnya kita punya banyak sekali titik yang harus kita masukkan. Contohnya kita punya 100 berapa TDT, kalian tinggal bikin datanya aja di Excel dan nanti kita bisa langsung import ke ArcMap. Itu lebih praktis. Itu ya. Terus biasakan untuk selalu mengecek dulu data apa yang kalian punya seperti ini, baru untuk diyakinkan apa data ini sudah benar atau belum. Kalau sudah, baru kita akan import ini ke ArcMap. Caranya adalah dengan file, lalu add data, add XY data, terus kita lihat ada di sebelah mana data kita tadi, latihan 1. Perlu diingat ya, if you don't do any folder connection, maka dia nggak bakalan bisa nge-read di sini. Jadi kamu harus melakukan folder connection dulu, lalu kita pilih yang sebelah mana. Secara otomatis nanti EQ field-nya akan sudah masuk di sebelah sini. Untuk Z field itu optional sifatnya, karena kita nggak punya data Z, maka dia nggak bakalan bisa read. Lalu oke. Dan kalian bisa lihat di sini, table does not have any object ID field. The table you specify does not have bla 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 bla. Tapi kita oke aja dulu ya. Kita lihat kenapa. Oh, hilang. And where are you? Oh, open attribute table. Nah, dia masih nggak ada kan di sebelah sini karena kita tidak melakukan spesifikasi ID or anything tadi. Tapi jangan khawatir, kita ini dia data kita. Kenapa dia nggak bisa sama seperti ini? Kira-kira kenapa? Ayo zoom to layer. You have this 5 point in here, but if you click this one, you will not have any information. Nah, untuk mengatasi hal ini, karena dia tidak punya ini ya, out of 20 selected ini terjadi karena kita tidak punya spesifikasi ID waktu memasukkannya ke sini. Dan walaupun kita sudah melakukannya manual di Excel, dia tetap tidak bisa. Jadi yang harus kalian lakukan adalah mengconvert hasil dari import ini ke shapefile. Caranya pilih sini, klik kanan, lalu data, export data. Jadi kita nanti mengconvert ini ke shapefile supaya dia bisa dibaca. Kita lihat, kita save di luar aja dulu. PDD apa tadi, point Excel. Jadi memang dia harus dimasukkan ke sini. Sini ya, klik go to default geodatabase di sini, lalu PDD point Excel, save. Oke. Do you want to export the data? Yes. Nah, ini yang kita punya kan? Kita cek sekarang apakah dia sudah masuk. Sudah. Jadi kita punya 1 sampai 20 sebelah sini. Oke ya. Jadi you can just remove this one because you don't need this anymore. Ini kan. Nah, saya bisa mematikan dan menghidupkan layer dengan cara klik sini. Klik, klik, klik. Itu kan. Jadi kalau centang ini saya matikan, berarti layernya saya matikan. Kalau ini saya hidupkan. So you can see this one. What is this tiny blue things? Itu berarti si ini terseleksi. Jadi si titik ini terseleksi. Caranya untuk menghapus tinggal ini aja, clear selection. Nah, dia akan hilang. Gitu ya. Jangan lupa untuk selalu start and stop editing. Itu adalah yang pertama, ketika kita mau bikin titik di ArcMap. Dengan dua cara. Yang pertama manual, kita gambar sendiri. Yang kedua dengan cara import data dari Excel. Terus gimana kalau caranya kita mau bikin garis? Oh, it's pretty easy. Like you can see di sini di katalognya ini, tinggal klik kanan, new, lalu shapefile, terus kita kasih nama yang bagus, PDD line. Lalu feature type-nya jangan lupa polyline, dan kita definisikan koordinat sistemnya sama seperti yang tadi ya.
WGS 84 Southern Hemisphere, and this one. Oke. Nah, kita sudah punya layer di sini, line, tapi as you can see there's nothing in here karena kamu belum bikin line apapun di sini. Caranya untuk bikin line harus dengan edit feature, start editing, and then you can see create feature in here. Jadi kita klik aja di sebelah sini, lalu kalian bisa mulai bikin line-nya seperti ini. Nah, this one gitu ya. Terus kalau sudah selesai, finish sketch. Nah, jangan lupa untuk selalu stop editing. Do you want to save? Yes. Nah, ini adalah line yang sudah kalian bikin. Kalau mau edit gimana caranya? Edit feature, start editing, lalu kalian bisa pilih, misalnya kalian mau delete ini ya. Ini delete ini sampai sini misalnya. Delete sketch. Bukan. Dari sini sampai sini. Finish sketch. Reshape nggak mau ya dia. This one. Ini sampai sini hilang. Dihilangkan, delete. Kok semua? Sebentar, kan kita coba lagi. Sini. Klik. Delete sketch. Agak error nih. Kayaknya perlu minum kopi sebentar. Finish sketch. Lalu view, select, modify the vertex and segment and make up. Nih. Drag a box like this one. Nah, ini berarti dia ini kan sudah hilang nih. Nah, kan. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau kalian mau edit, no selection, diselect dulu seperti ini. Lalu edit vertex. Kalau kalian mau delete, tinggal di drag aja seperti ini. Oke, jadi dia sudah hilang kok. Nah, dengan begitu kita sudah berhasil membuat polyline. Terus bagaimana caranya kalau kita mau bikin polygon? Jangan lupa ini di stop dulu, save, yes. Caranya sama seperti yang tadi. So don't worry, this will be pretty easy for you all guys. New shapefile, and then like this one, PNG polygon. Dan polygon, jangan lupa untuk menspesifikasi projected coordinate system. You can use any kind of spatial reference. Jadi ini karena saya milih ini aja, jadi kalian bisa bikin yang koordinat UTM maupun koordinat geografis sesuai dengan kebutuhan. Like this. Oke. So jangan lupa untuk start editing this one, and then you can see create feature in here. Pilih yang PDD polygon, then you can start to draw your polygon like this one. Kalau sudah selesai, klik kanan, finish sketch. If you want to edit this one like this, seperti itu. Lalu misalnya kita mau menghilangkan, tekan ya sebelum kita edit ya. Tuh, kalau kita mau menghilangkan ini berarti tinggal like this. Ini mau dihilangkan misalnya tuh. Nah, seperti ini ya. Kita coba lagi. Kalau mau kamu edit ini, then kalau misalnya reshape, kita lihat bagaimana kalau reshape like this misalnya. Finish sketch, you can see like this one. Jadi ini kayak cropping gitu kalau di
di Corel. Ini akan sangat berguna dan bermanfaat ketika kalian melakukan digitasi on screen nanti di latihan yang kedua. Oke, kalau sudah selesai, jangan lupa untuk stop. And you want to save edit, yes. Oke, jadi ini untuk modul yang pertama kita akan belajar membuat titik, garis, dan poligon di ArcMap. Gampang banget kan? Nah, jangan lupa juga kalau sudah selesai kalian harus save. Biasakan untuk selalu menge-save apapun project kalian, karena kita nggak tahu kalau tiba-tiba listrik mati atau kehidupan berkata lain, maka kalian harus mengantisipasi itu. Oke ya. Jadi so this is the end of praktikum yang latihan 1. Bagi yang sudah selesai dan bagi yang masih ada waktu, kita bisa lanjut ke praktikum yang kedua. Kalau kalian masih bingung dengan praktikum yang ke-1 ini, silakan diulang-ulang lagi, diklik lagi sampai kalian lancar. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan bertanya. Oke, see you and enjoy.